Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dilarasati dari kelas 11 IPA 2 yang akan mempresentasikan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui strategi diplomasi, yang dimana Indonesia melakukan 3 cara, yaitu dengan yang pertama yaitu mengumpulkan negara-negara pendukung untuk kemerdekaan Indonesia dari anggota PBB. Yang kedua, membawa permasalahan ini kepada forum PBB, masalah terhadap Indonesia dan Belanda pada forum PBB, yaitu Dewan Keamanan PBB. Yang ketiga, melakukan perundingan secara langsung dengan Belanda. Dengan melakukan 3 cara tersebut, Indonesia menuai hasil, yaitu dengan dukungan dari negara anggota PBB yang sangat mengalir. Contohnya dari India yang mengakui tentang kedaulatan kemerdekaan Indonesia, dan Australia yang mendukung tentang kemerdekaan Indonesia. Dari forum sidang PBB, tokoh nasionalisme Indonesia itu mengemukakan permasalahan yang sedang dialami bangsa kita di hadapan Dewan Keamanan PBB, yang dimana dilanjutkan dengan pergerakan tokoh dan perjuangan Indonesia yang secara langsung berunding dengan Belanda. Pada tanggal 10 Februari 15 sampai 15 Maret itu terjadi perundingan permulaan, yang dimana diprakarsai oleh Legend Philip Christison, yang dimana dalam perundingan itu Indonesia Archibald Carter dan Lord Gillard dari Inggris menjadi penengahnya pada perundingan itu. Kemudian dalam perundingan itu Indonesia diwakili oleh 3 tokoh nasional. Yang pertama yaitu Sultan Syahrir, yang kedua Haji Agus Salim, dan yang ketiga AK Prigodikdo, yang dimana Sultan Agus Syahrir selaku Perdana Menteri. Selain dihadiri oleh perundingan tersebut, juga dihadiri oleh Haji Van Mock, yang dimana Haji Van Mock tidak bergerak dari itu mewakili pemerintahan Belanda, dimana Haji Van Mock ini malah turun sebagai nama pribadi, yang dimana Haji Van Mock ini mengakui bahwa wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera itu adalah wilayah de facto Indonesia. Dalam perundingan tersebut, Van Mock menyarankan untuk Indonesia menjadi itu negara Commonwealth, yang dimana negara ini yaitu negara sendiri tetapi masih berkaitan dengan kerajaan Belanda, masih memiliki sangkutan dengan kerajaan Belanda. Namun Indonesia masih tetap ingin mendapat pengakuan dari Belanda secara langsung, bukan dari Van Mock, karena Van Mock tidak mewakili pemerintahan Belanda.
dan Indonesia ingin mendapatkan pengakuan langsung dari pemerintahan Belanda bahwa wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera itu adalah wilayah de facto Indonesia. Dari usulan Van Mock tentang Indonesia untuk menjadi negara Commonwealth itu ditolak oleh negara Indonesia, yaitu ditolak oleh para tokoh nasionalisme yang dimana itu tokoh nasional kita yaitu Haji Agus Salim yang tidak setuju dengan Indonesia bersangkutan dengan kerajaan Belanda ya. Indonesia akan tetap menjadi negara sendiri yang berkedaulatan dan merdeka. Itu walaupun seperti itu tidak memutuskan kerjasama antara Belanda dan Indonesia, di mana ketika Indonesia berdaulat menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, itu tetap akan menjalin kerjasama sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Belanda. Dari pernyataan Agus Salim tersebut, Van Mock selaku orang Belanda tidak memberi jawaban karena dia berpikir dia tidak pantas untuk mewakili bangsa Belanda. Kemudian perundingan tidak sampai situ saja. Perundingan dilanjutkan pada tanggal 12 sampai 14 April 1946, yang dimana perundingan ini diproklamasikan atau dibantu oleh Van Mock itu sendiri, yang dimana perundingan ini sering disebut sebagai perundingan Hoek-Veluwe, yang dimana pada saat perundingan ini delegasi Belanda dipimpin oleh William Solhemerom, dan delegasi Indonesia diwakili oleh Mr. Sewelandi dan didampingi oleh Dr. Suedarsono dan Aka Prigodikdo. Pada perundingan ini melanjutkan tentang perundingan sebelumnya yang dilakukan oleh Indonesia dan Van Mock, yang dimana perundingan ini berisi tentang Indonesia yang meminta untuk pengakuan Belanda tentang kedaulatan Indonesia, tetapi perundingan ini gagal total, di mana Belanda tidak ingin mengakui tentang kedaulatan kemerdekaan Indonesia, yang dimana di wilayah Jawa, yang dimana meliputi wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Perundingan Hoek-Veluwe, Belanda tetap menyerahkan Indonesia menjadi negara Commonwealth, yang dimana tetapi Indonesia tetap menolak karena menurut Indonesia yang menjadi negara sendiri yang merdeka dan berdaulat penuh. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.